Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 11 MIPA 6 dan 11 MIPA 7. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan entalpi standar. Namun sebelum memulai pembelajaran, diharapkan kepada Ananda untuk mempersiapkan alat tulisnya dan juga berdoa sebelum memulai belajar. Jangan lupa untuk persiapkan botol air minumnya, agar ketika Ananda haus, Ananda dapat minum dan kembali fokus dalam memahami pelajaran yang akan disampaikan pada video ini. Kita akan membahas tentang perubahan entalpi standar. Nah, perubahan entalpi standar itu bergantung kepada jenis reaksi yang sedang berlangsung, ya. Apakah reaksi itu dia melepaskan kalor, yaitu dinamakan eksoterm, atau dia menyerap kalor, yaitu endoterm. Nah, pada keadaan standar. Nah, kapan sih zat itu dikatakan standar? Zat dikatakan standar jika dia berada pada tekanan 1 atm dan suhu 25 derajat Celcius. Ini dia kalkulasinya, 1 atm ke Pascal dan juga Pascal ke dalam bentuk bar. Tabel yang ada di slides ini merupakan tabel dari pembentukan entalpi standar. Ingat, karena dia standar maka berada pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Ya. Nah, ini dia delta H. Delta HF, karena ada pembentukan F ya, delta HF dari beberapa zat. Nah, ini merupakan rumus untuk mencari delta H reaksi, di mana delta H reaksi sama dengan sigma N delta HF produk dikurang sigma M delta HF reaktan. N sama M ini merupakan konstantanya ya, merupakan koefisien lebih tepatnya. Nah, bisa dilihat pada contoh, C, grafit ditambah O2 dalam bentuk gas menghasilkan CO2 dalam bentuk gas. Delta H reaksi sebanyak min 393,5 kJ per mol. Nah, maksud dari persamaan termokimia ini yang dapat kita peroleh bahwa reaksi pembentukan dari CO2 dalam bentuk gas membutuhkan melepaskan energi sebanyak 393,5 kJ per mol. Ya, kenapa melepaskan? Karena dia min. Ya, karena ada min maka dia melepaskan. Lalu kita masukkan nih untuk mencari delta H-nya ya. Untuk mencari delta H-nya kita masukkan ke rumus. Delta HF produk dikurang delta HF reaktan. Ingat, produk berada di sebelah kanan dan reaktan berada di sebelah kiri. Nah, ini reaktan, ini produk. Masukkanlah karena CO2 ini nggak ada koefisiennya, ya, berarti kan dianggap 1 tuh. Nah, berarti CO2 langsung aja ditulis di sini, min 393,5. Dikurang delta HF dari reaktan. Nah, bisa dilihat di tabel, untuk delta HF dari unsur C dan O2 itu nilainya 0. Ya, jadi nggak perlu ditulis lagi di sini. Sehingga didapatkan hasil dari delta H reaksi itu sebanyak min 393,5 kJ per mol. Oke, setelah kita membahas mengenai konsep awal dari perubahan entalpi standar, jadi sesuai yang Miss katakan sebelumnya, perubahan entalpi standar itu dia bergantung kepada jenis reaksi yang sedang berlangsung ya. Nah, jadi reaksi itu memiliki banyak jenis. Ini dia, ada perubahan entalpi pembentukan standar, kemudian ada juga penguraian standar, pembakaran standar, entalpi netralisasi, pelarutan, sublimasi, dan juga penguapan. Ingat, ini dalam keadaan standar, yaitu tekanannya 1 atm pada suhu 25 derajat Celcius. Kita akan membahas satu persatu ya. Oke, kita awali dengan perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF. F berarti formation yang artinya pembentukan ya. Nah, apa itu perubahan entalpi pembentukan standar? Ialah perubahan entalpi yang menyertai pembentukan satu mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Dalam keadaan stabil pada keadaan standar. Nah, ingat keadaan standar berarti dia suhunya 25 dan tekanannya 1 atm.
Sesuai dengan namanya perubahan entalpi pembentukan ya. Jadi dia membentuk 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Nah, ini dia. Dilihat pada pojok kanan bawah, nilai-nilai entalpi pembentukan standar bernilai positif jika dia menerima energi, bernilai negatif jika dia melepaskan energi, dan bernilai 0 jika unsur tersebut sudah terdapat di alam secara alami. Nah, tabel yang tertutup ini merupakan tabel unsur-unsur yang memiliki delta H-nya 0. Nah, kita lihat pada contohnya ya. Nih. Setengah N2 dalam bentuk gas ditambah 2H2 dalam bentuk gas ditambah setengah Cl2 dalam bentuk gas menghasilkan NH4Cl solid atau padat. Nah, reaksi ini merupakan reaksi pembentukan dari NH4Cl solid ya. Nah, energinya itu melepas, ingat. Karena dia min berarti dia melepas. Melepas energi sebanyak 314,4 kJ. Nah, seperti itu ya arti dari persamaan termokimia ini. Nah, kita buktikan berapa sih delta HF hasilnya? Hasilnya berarti produknya, delta HF dari NH4Cl. Oke, mari kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, diketahui delta HF reaksinya segini. Nah, delta HF hasilnya itu yang kita cari. Dan delta HF per reaksi, ingat, per reaksi berarti reaktan ya, di sebelah kiri. Kalau hasil sama dengan produk di sebelah kanan. Nah, kita masukkanlah yang delta H tadi 314. Ingat, sertakan minnya ya. Nah, ini delta HF NH4Cl hasil. Kemudian pereaksinya. Nih, ada unsur N, H, dan juga Cl. Kenapa? Kenapa nilainya 0? Nah, ingat tadi poin 3. Jika unsur tersebut sudah terdapat di alam secara alami, maka dia bernilai 0. Nah, makanya N2, H2, dan Cl2 ini delta H-nya 0. Nah, sehingga kita masukkan saja yang ini. Kita tinggal cari aja delta HF dari NH4Cl-nya. Nah, didapatlah min 314,4 kJ. Itu dia ya. Cara mencari delta HF dari NH4Cl. Nah, ini contoh selanjutnya untuk reaksi perubahan entalpi pembentukan standar. Tulis persamaan pembentukan 2 mol air dengan membebaskan min 136 kilokalori ya, kilokalori. Nah, ingat ini. Pembentukan 2 mol air. Nah, yang pertama itu kita tentukan air. Apa itu rumus molekul air? H2O. Nah, ingat pembentukan ya. Jadi kita buat dulu. Ini kan hasilnya. Nah, Miss ingin menunjukkan tahap-tahap cara menjawabnya dulu. Pembentukan 2 mol air. Oke. Air, kita udah tahu rumus molekulnya. Ingat, pembentukan. Oke, ini panah dan di sisi ini dan di sisi ini H2O-nya ya, karena dia pembentukan. Berarti dia di sebelah kanan. 2 mol air. Oke. 2 mol air. Nah, ini tanda tambah. Jadi ini unsurnya ya. Ingat, air ada unsur dari air yaitu hidrogen dan juga oksigen. Jadi kita buat di sini O, lalu di sini kita buat H. Nah, lalu kita setarakan reaksinya. Ingat, O ini nggak bisa dia berdiri sendiri. Maksudnya itu, O itu kalau ditulis dalam reaksi bukan O seperti ini ya, ini salah. Nah, jadi seharusnya dia O2. Ya, seharusnya dia O2. Kenapa? Karena di dalam keadaan stabil, ya, dalam kondisi luar ini, dia akan stabil si O ini jika ini 2, jika dia 2. Berarti kalau O2 ini dia udah dalam keadaan stabil, tapi kalau O aja, maka dia nggak stabil, ya. Jadi dia mudah menyerang unsur-unsur yang lain. Ya, jadi untuk Ananda ingat kuncinya itu kalau si O ini selalu dia dalam keadaan O2. Ya, mau bagaimanapun itu supaya setara reaksi sebelah kiri dan kanannya, maka tinggal nambah koefisiennya aja lagi. Oke? Nah, itu untuk O, oke? O sudah seimbang, kalau di sebelah kiri O-nya ada 2 dan di sebelah kanan O-nya ada 2. Nah, lalu kita setarakan si hidrogen. Ingat, 2 dikali 2 berarti 4. Nah, maka kita tulis di sini 2
H2. Nah, seperti itu ya. H juga akan stabil nih, seperti ini. Nah, ini dia jawabannya, 2H2O. Nah, jangan lupa fasenya itu. Nah, H itu hidrogen kan unsur. Nah, ingat, hidrogen itu dia dalam keadaan gas, unsur hidrogennya. Dan sama juga dengan O, dia selalu dalam keadaan gas. Namun, kalau H2O ini bisa dia dalam bentuk aquos dan bisa juga dalam bentuk gas, ya. Nah, jadi alangkah lebih tepatnya jika Nanda menulis aquos ya. Kalau dia dalam bentuk gas, maka dia itu kan diuapkan. Maka dipanaskan, jadi dia bentuk gas dia kan berupa uap. Nah, namun dia ini pembentukan 2 mol air. Ingat air, berarti dia aquos ya. Aqu ini berarti aquos. Dengan membebaskan, oke, next kita buat delta H. Membebaskan berarti dia melepaskan energi ya. Berarti min eksoterm 136,6 kilokalori. Oke, selanjutnya kita membahas soal yang ini. Hitung entalpi pembentukan standar dari CS2. Entalpi pembentukan dari CS2. Nah, notice ya Ananda, diingat kalau produk yang kita harapkan ialah CS2, berarti CS2 di sebelah kanan ya. Nah, kita buat dulu nih reaksinya. Nah, ini dia. CS2 di sebelah kanan. Nah, dari ketiga reaksi ini, persamaan termokimia ini. Nah, kita buat C. Kan CS2 ini dia ada dua unsur C dan unsur S. Nah, berarti kita buat C ditambah S. Nah, di sini kita setarakan dulu. C-nya 1, S-nya 2 di sebelah kanan, jadi sebelah kiri juga harus 2 ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk menghitung entalpinya, maka ketiga reaksi ini, ketiga persamaan reaksi termokimia ini kita masukkan untuk mendapatkan delta H-nya ya. Nah, tetapi kita harus setarakan dulu reaksi di sebelah kiri dan kanan. Dan kemudian lihat poin 3. Nah, poin 3 si CS ini berada di sebelah kiri atau berada di reaktan, maka tidak sesuai ya dengan reaksi akhir yang kita inginkan. Kita ingin bahwa CS2 ini diproduk. Nah, karena dia di sebelah kiri di soal, maka posisi dari CS2 kita balik dia menjadi di sebelah kanan. Begitu pula posisi CO dan SO2 ini kita letakkan di sebelah kiri. Jadi dia dibalik ya. Dan perlu diingat, kalau dia dibalik, maka delta H-nya juga berubah. Awalnya kan min 1072. Nah, jika dia dibalik, maka akan plus 1072. Oke? Nah, lihat ini. Kita buatlah di bawah ini. C, dimulai dari C ya. C tambah O2, CO2. Nah, karena dia sudah setara antara kiri dan kanan masing-masing unsurnya, maka delta H reaksinya tetap juga min 393,5. Next untuk S. Nah, S di sebelah kiri nih, lihat soal. Di sebelah kiri, S-nya jumlahnya 1, sedangkan CO juga 2. Nah, lihat di sini S-nya 1, O-nya 2. Oke, dia juga setara nih. Juga setara. Nah, kita buat dulu deh di bawah. Nah, ini berbeda, Miss. Oke, tunggu sebentar ya. Kita selesaikan satu-satu dulu. Karena dia sama, maka kita buat dulu cadangannya di sini. Mungkin Ananda bingung ya. Kita buat aja di sini ya. Berarti buat aja dulu si C-nya, buat juga si S-nya. Nah, kemudian ini dibalik. Ya. Dibalik CO2-nya ditambah SO2 menghasilkan CS2 ditambah 3O2. Ingat delta H-nya berubah tanda jadi plus 1072. Nah, kita setarakan ya. C di sebelah kiri ada 1, di sebelah kanan ada 1. Oke, sesuai. O di sebelah kiri ada
ada 4O. Dan di sebelah kanan ada 6O. Sedangkan S ada 1S. Di sini ada 2S. Nah, untuk menyetarakan si O sama si S ini, kita cari nih, di mana ya? Kalau di CO2 rasanya nggak mungkin ya, karena si CO2 ini O-nya memang kurang, namun si C-nya sama. Maka di sebelah kanan kita juga nggak bisa nambah koefisien si S-nya di CS2 ini. Kenapa? Karena si C sudah sama-sama stabil dia, kiri dan kanan. Nah, kalau di ini 3O2, kita juga nggak bisa nambah. Ya, karena di sini hanya O, sedangkan kita juga kekurangan si S. Jadi lebih tepatnya kita tambah di sebelah ini, di SO2. Ya, berarti karena dia 4, di sini 4, di sini 6, maka kekurangannya ada 2 ya. Dan sebaliknya si S di sini 1, sini 2. Jadi kita buatlah koefisiennya itu berapa? 2. Coba kita setarakan. 2S ya, ada 2S. Oke, 2S, jadinya 2S sebelah kiri. Kemudian di sini sebelah kanan juga 2S. Next, untuk O 4 ini 2 ini dikali 2 berarti 4 ditambah 2O berarti ada 6O ya. Berarti ada 6O. Nah, lihat di sebelah kanan, O-nya juga ada 6. Ya, 6O. Berarti persamaan termokimia ini sudah sama. Ya. Nah, kita buat di sini, ini dia. Ini dia untuk si CO2 ditambah 2SO2 tadi. Nah, kita buat. Lalu, setelah itu, kan kita mau mencari delta H, dan hasil akhirnya itu adalah CS2 ini. Nah, ini dia. C, kita harus hilangkan unsur-unsur yang lain. Kita harus hilangkan unsur dan senyawa yang lain supaya kita bisa mendapatkan reaksi sempurna ini. C ditambah S menjadi CS2. Ya, kita harus hilangkan unsur nih. CO harus kita hilangkan, si SO2 kita hilangkan, CO2 kita hilangkan, si CS juga. Si CO maksudnya, si CO juga kita hilangkan. Sama 3O2 ya. Jadi ini karena tadi di sini ada, lihat, 2SO2 ya, 2SO2. Sedangkan di soal ini perhatikan soal lagi. Dia memang bolak-balik Ananda, kita harus memperhatikan satu persatu ya. Nah, sedangkan di sini S-nya cuman 1SO2 ya, ini 1SO2. Sedangkan setelah kita setarakan di reaksi ketiga ini, SO2-nya sebanyak 2, koefisiennya 2, berarti kurang ya. Nah, makanya di sini kita kali 2 supaya dia sama, supaya bisa dicoret. Nanti di sini 2SO2. Nah, lihat. Ini udah sama ya, 2SO2, 2SO2. Oke, bisa dia dicoret. Namun kita setarakan lagi reaksi sama si S dan O di reaktan. Di produk S ada 2, sedangkan O ada 4. Nah, kita tambah aja lagi. Di sini kita buat 2S, kemudian di sini kita buat 2O2. Ya, jadi dia setara. Ada 2S sebelah kiri, sebelah kanan juga. O-nya ada 4, di sebelah kanan juga 4. Ya. Nah, karena ini min 296,1 ini adalah pembentukan SO2 untuk 1 mol ya. Sebelum 2SO2 kan dia SO2 aja nih, berarti dia 1 mol SO2. Nah, karena dia udah disetarakan jadinya 2SO2, makanya si delta H ini kita kali 2. Kita kali 2 ya. Karena lihat, produknya 2SO2, makanya delta H-nya juga kita kali 2, min 592,2. Next, nah ini dia di sini setelah kita cari tadi, setelah kita samakan reaksinya, kemudian kita cari di sini, kita uraikanlah dia di sini, dicoret nih. Dia kan udah setara nih ketiga persamaan termokimianya.
Nah, bisa dicoret. Si O nih, coret nih. O ada 3 ya. Ada 3 nih, ada 3 juga, 3O2. Coret. Kemudian CO2, bisa kita coret dengan CO2 yang di sini. Lalu S2SO2 bisa juga kita coret dengan yang di sini. Nah, sehingga yang enggak dicoret itu bisa turun ke bawah. Ya, si C grafit diturunkan, S rombik diturunkan ya, menghasilkan CH2 dan delta H-nya nih min 393,5 dikurang min 592,2 dikurang plus 1072 kJ. Nah, Anda bisa mencari dengan kalkulator ya, sehingga didapatlah hasil min 873,3 kJ. Nah, jadi dari soal ini kita bisa memperoleh hasil entalpinya sebanyak ini, min. Dia melepaskan energi sebanyak 873,3 kJ. Pembahasan soal ini memang panjang, jadi Ananda harus teliti ya. Ketika Miss menjelaskan, Ananda harus memperhatikannya, biar tahu bagaimana cara menyelesaikan soalnya. Untuk soal selanjutnya, benzena atau C6H6 terbakar di udara. Ya, terbakar di udara dan menghasilkan karbon dioksida dan air cair. Pertanyaannya, berapa panas yang dilepaskan per mol oleh pembakaran benzena? Diketahui bahwa entalpi pembentukan standar benzena segini, kemudian pembentukan CO2 segini, H2O juga segini. Nah, lihat. Untuk Ananda ingat ya, untuk menyelesaikan permasalahan soal ini, maka terlebih dahulu buat diketahuinya apa saja, buat diketahui. Setelah itu buat persamaan reaksi termokimianya. Nah, setelah dibuat persamaan reaksinya, nah jadi Ananda mudah menjawab soalnya nanti. Oke, kita buat ya. Nih, benzena, buat dulu C6H6 ditambah terbakar di udara. Terbakar, ingat pembelajaran kita sewaktu bab hidrokarbon, kalau dia terbakar maka dia bereaksi dengan O2 ya, ditambah O2 menghasilkan karbon dioksida dan air cair. Oke, karbon dioksida kita buat dulu, dan air cair H2O. Nah, ingat ini aqueous ya, air cair, aqueous lebih tepatnya karena dia campuran. Dan CO2 berupa gas, O2 juga berupa gas, C6H6 nih liquid. Nah, nih. Oke, selanjutnya kita setarakan reaksinya. Di sini C ada 6, di sebelah kanan C-nya 1. Nah, oke. Kemudian si H di sini ada 6, kemudian di sebelah kanan ada 2. Si O sama-sama, O sebelah kiri ada 2, sedangkan di sebelah kanan ada 3. Nah, enggak setara ya. Nah, ingat penyetaraan reaksi yang sudah dipelajari pada kelas 10. Nah, gimana nih cara menyetarakan reaksinya? Anda tahu kan? Kalau Miss jelaskan nanti video kita akan panjang lagi. Nah, jadi ini dia, diperoleh aja ini. 2C6 ini, ini dia diperoleh. Coba Anda bandingkan sebelah kiri dan kanan. Sudah setara ya masing-masing unsurnya. Nah, kemudian diketahui entalpi pembentukannya itu, berarti pembentukan dari si benzena ya, pembentukan dari benzena. Berarti si delta H nih, delta H dari C6H6 ada 49, data HF. Delta HF dari C6H6 sebanyak 49,04 ya. Nah, kemudian yang CO2 lagi. CO2 kan yang di sini nih. Nah,
delta H F CO2 segini ya. Pokoknya Nanda buat ya diketahuinya. Lalu kita masukkan nih, lihat reaksi nih, lihat rumusnya. Nah, ini adalah rumus yang untuk mencari delta H reaksi dari perubahan entalpi. Ingat, yang kita pelajari di awal slide tadi. Nah, ini dia reaksinya ya. Jadi dimasukkan delta HF produk dikurang reaktan. Produknya ada apa aja? Ada CO2 sama H2O ya. Jangan lupa masukkan koefisiennya. Selanjutnya, reaktan di sebelah kiri, maka C6H6. Kenapa di sini nggak ditulis O2-nya? Karena ingat tadi, O2 itu nilainya sama dengan 0, jadi nggak apa-apa kalau nggak ditulis ya. Nah, lalu kita masukkan, dan didapatlah delta H-nya itu, delta H reaksi min, ya. Min 2973 kJ per mol. Kenapa dia min 2973 dan kenapa dia dibagi 2 mol nih? Nah, jadi lihat soalnya. Berapa panas yang dilepaskan per mol oleh pembakaran benzena? Nah, lihat di sini di soal tadi, setelah kita samakan persamaannya tadi, C6H6 ini kan ada 2 mol. Ya, oleh karena itu, dia dibagi sama 2. Lain halnya kalau di sini C6H6-nya ada 3, maka dia dibagi sama 3. Ya, tapi kalau dia nggak ada koefisien di depannya, maka hasilnya segini. Namun, di soal kan ada 2 C6H6 nih, makanya dia dibagi 2 karena yang ditanya per mol, panas yang dilepaskan per mol. Oke, untuk pembahasan perubahan entalpi penguraian standar, perubahan entalpi yang kedua akan kita bahas pada video selanjutnya.